مرحبا أهلا النوادي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام ووفقنا بالأعمال والإحسان. أحمده سبحانه وتعالى حمد من يريد المزيد بالإنعام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الخالق المنان، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد المختار وعلى آله وأصحابه الأخيار. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم. Jamaah Jum'ah, a'azzakumullah, selaku hamba Allah yang dhaif, patut kiranya kita senantiasa bersyukur kepada Allah, karena dengan sifat Rahman dan Rahimnya, Allah tidak pernah bosan memberikan kita rahmat, nikmat dan taufiknya, sehingga di hari yang penuh mubarakah ini kita masih diberikan kemampuan, diberikan kesehatan untuk menjalankan perintah-perintah Allah. Semoga kiranya Allah senantiasa meridhai seluruh apa yang kita lakukan, seluruh amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam semoga tetap tercurah keharibaan baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta segenap para keluarga-keluarganya, dzurriyyah-dzurriyyahnya yang mulia, dan para sahabat-sahabatnya yang setia, dan para pengikut-pengikut sunnahnya. Jamaah Jum'ah rahimakumullah, tak terasa hari ini kita berada di penghujung tahun 1443 Hijriah. Beberapa saat nanti kita sudah memasuki tahun baru 1444 Hijriah. Dengan semakin bertambahnya tahun, berarti semakin bertambah umur kita. Semakin bertambah umur kita, berarti semakin berkurang jatah hidup kita di dunia. Oleh karenanya jamaah Jum'ah rahimakumullah, suatu ketika Al-Imam Al-Ghazali pernah mengumpulkan para murid-muridnya. Lalu Imam Ghazali bertanya kepada murid-muridnya, "Wahai murid-muridku, apa yang paling dekat dengan diri kita di dunia?" Lalu ada salah seorang muridnya yang menjawab, "Wahai guruku, yang paling dekat dengan kita di dunia adalah orang tua." Murid yang lain menjawab adalah gurunya. Yang lain menjawab adalah temannya. Lalu Imam Al-Ghazali berkata, "Wahai murid-muridku, semua jawaban yang engkau utarakan itu benar. Tapi yang paling benar, yang paling dekat dengan kita saat ini adalah kematian. Karena Allah sudah menjanjikan kullu nafsin dha'iqatul maut, dan ketika ajal kita sudah tiba, maka la yastakhiruna sa'atan wa la yastaktimun." Lalu Imam Al-Ghazali melanjutkan pertanyaan yang kedua, "Wahai murid-muridku, apa yang paling jauh dari kita saat ini?" Sebagian muridnya menjawab, "Wahai guruku, yang paling jauh dengan kita saat ini adalah matahari. Yang lain bintang dan lain sebagainya." Lalu Imam Al-Ghazali berkata, "Wahai murid-muridku, semua jawabanmu adalah benar. Tapi yang paling tepat, yang paling jauh dari kita saat ini adalah waktu yang baru berlalu. Karena waktu yang telah berlalu, tahun yang telah berlalu tidak akan pernah kembali untuk selama-lamanya." Jamaah Jum'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena itu Allah berfirman
Di dalam Al-Quran surah Al-Hasyr ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Wal tangdur nafsum ma qaddamat lighad. Dan hendaknya setiap diri melihat apa yang telah ia lakukan selama hidup di dunia. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui atas apa yang engkau lakukan. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat ini ada dua perintah yang Allah tekankan kepada kita. Yang pertama, perintah takwa. Karena takwa inilah yang menentukan posisi kemuliaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, perintah bermuhasabah. Sudahkah selama ini di tahun 1443 sebelum kita tinggalkan, kita sudah mengamalkan perintah-perintah Allah dengan baik, atau masih banyak kewajiban-kewajiban yang sering kita lalaikan? Jamaah Jum'ah rahimakumullah. Karena itu sahabat Umar bin Khattab mengingatkan kita, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Introspeksilah dirimu sebelum engkau nanti diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita. Beliau bersabda, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba'i hisalin. Nanti tidak akan bergeser kedua telapak seorang hamba di yaumil qiyamah sampai dia ditanya dengan 4 pertanyaan oleh Allah, sampai dia diminta pertanggungjawaban tentang 4 hal. Yang pertama, an umrihi fima afnah. Kita akan ditanyakan oleh Allah tentang umurnya. Allah telah memberikan kesempatan hidup kita di dunia, untuk apa kita habiskan umur yang telah Allah berikan kepada kita. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharu wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Allah berfirman, sesungguhnya kamilah yang akan menghidupkan orang-orang yang mati, dan kamilah yang telah menulis apa-apa yang mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Semua itu Allah simpan dengan rapi, dengan aman di dalam kitabnya yang nyata, yaitu Al-Lauhul Mahfud. Semua yang kita ucapkan, kita lakukan di dunia terekam dengan aman di Lauhul Mahfud, yang pada saatnya nanti akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita akan ditanya an jasadihi fima ablah, tentang jasad kita, tubuh kita. Allah anugerahkan kita bentuk tubuh yang sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Nanti akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Apa yang dilakukan kita ucapkan dengan mulut kita, apa yang dilakukan oleh tangan kaki kita, semuanya nanti akan dipertanyakan oleh Allah. Bahkan Allah mengingatkan kita, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu di yaumil mahsyar, kami kunci mulut-mulut mereka. Mulut kita tidak akan bisa menjawab pertanyaan Allah. Wa tukallimuna aydihim, tangan-tangan mereka yang akan menjawab pertanyaan Allah. Wa tashhadu arjuluhum, dan kaki-kaki mereka akan menjadi saksi bima kanu yaksibun, terhadap apa yang mereka perbuat. Kemudian yang ketiga, an ilmi fima amila bi. Kita juga akan ditanya tentang ilmu. Untuk apa ilmu yang selama ini kita pelajari, kita amalkan? Sudahkah kita mengamalkan sesuai dengan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala? Semuanya akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Dan yang keempat, yang terakhir, Allah akan mempertanyakan malihi, tentang harta manusia.
jabatan kita akan ditanya oleh Allah. Min ainak tasabahu, dari mana ia peroleh harta jabatan selama dia hidup di dunia. Tidak berhenti sampai di situ. Wa fima anfaqahu, dan untuk apa ia belanjakan titipan harta, titipan jabatan yang aku berikan ketika di dunia. Jamaah Jum'ah rahimakumullah, mudah-mudahan sekelumit khutbah ini dapat menjadikan renungan kita di akhir tahun ini, sehingga di tahun baru nanti kita semakin dewasa, semakin serius meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله الذي له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العليم الخبير والقوي المتين. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. البشير النذير والسراج المنير. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله ورسوله لعلكم ترحمون. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات. اللهم افتح لنا بالخير واختم لنا بالخير واهدنا إلى سبيل الحق والخير. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.